Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, yang kami muliakan para orang tua kami, para guru-guru kami, dan segenap para hadirin dan hadirah jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani atau kesehatan rohani. Disebutkan di dalam kitab Riyadhur Riyahin yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana ada seorang perempuan. Pada suatu hari perempuan tersebut sedang memasak dan membakar roti. Tiba-tiba terdengarlah suara azan. Tiba-tiba perempuan tersebut bergegas meninggalkan pekerjaan dapurnya, lantas ia pergi untuk berwudu dan mendirikan salat. Sedang-sedang ia bersiap-siap untuk mendirikan salat, datanglah iblis, syaitan, menghampiri wanita tersebut. Tiba-tiba oleh syaitan membisikkan di telinganya, "Wahai perempuan, ketahuilah olehmu roti yang sedang engkau bakar di dapur mau hangus." Kemudian oleh perempuan tersebut menjawab, "Biarkan roti yang di dapur itu hangus, karena lebih penting ibadah salatku ketimbang roti yang ada di dapur." Kemudian oleh iblis merasa tidak ada daya cara untuk mendaya perempuan tersebut, maka iblis itu keluar dalam keadaan putus asa. Kemudian iblis mengambillah seorang anak perempuan, anak daripada perempuan tua tersebut, dimasukkannya di dalam belanga atau kuali tempat perempuan itu membakar rotinya. Kemudian lantas perempuan itu melaksanakan salatnya. Pulanglah suaminya ke rumah, di mana suaminya melihat anaknya, anak perempuannya sedang bermain di dalam kuali yang panas tempat dibakar roti oleh istrinya. Dikala suaminya melihat anak tersebut sedang bermain di kuali layaknya seorang anak bermain di kolam air, melihat kejadian yang aneh itu, menghadaplah suaminya kepada Nabiullah Isa. Suaminya berkata, "Ya Nabiullah Isa, ya Ruhullah, wahai Nabiullah Isa,
wahai Ruhullah, aku melihat anakku sedang bermain di dalam kuali yang panas. Kemudian Nabiullah Isa merasa heran. Belum pernah terjadi pada masanya seorang anak yang bermain di kuali yang panas. Kemudian Nabiullah Isa mengajaklah suaminya untuk melihat. Mari kita melihat apa sebenarnya kejadian yang terjadi di rumahmu dan terhadap anakmu. Kemudian datanglah Nabiullah Isa dan suaminya ke rumahnya. Dikala Nabiullah Isa sampai ke rumah perempuan tersebut, dia melihat kejadian yang lain lagi, di mana di dalam belanga kuali tersebut tumbuh sebatang pohon kurma, yang kurma tersebut dimakan oleh anaknya, dan anaknya tersebut bermain dengan bara api. Wadai kekalan le Nabiullah Isa kejadian aneh tersebut, netayang le Nabiullah Isa pada suami perempuan tersebut. Sebenarnya siapa ibunya? Kenapa bisa terjadi hal yang sedemikian rupa? Maka Nabiullah Isa meminta kepada suaminya, panggillah istrimu. Tiba-tiba suami memanggil istrinya, wahai istriku, Nabiullah Isa memanggil engkau. Datanglah istrinya jumpa dengan Nabiullah Isa. Nabiullah Isa bertanya kepada istrinya, wahai sang istri, wahai urang ina, apa sesungguhnya amalanmu sehingga anakmu tampak padanya hal-hal yang membelah adat? Kemudian istrinya menjawab, ya Nabiullah Isa, wahai Nabiullah Isa, ada 3 perkara yang aku lakukan dan jarang aku tinggalkan. Pertama, kata perempuan tersebut, tiap waktu aku berpakaian dengan wudu. Dikala aku berhadas, dikala aku membuang najis, kembali aku melakukan wudu dan mentajdidkan wudu. Kemudian yang kedua, dikala ada orang yang datang padaku memohon bantuan kepadaku, maka tidak pernah aku jatuhkan suaranya, tidak pernah aku menolak walaupun itu permintaan yang sedikit. Kemudian yang ketiga, di setiap ada musibah, di setiap ada orang yang meninggal daripada kaum muslimin dan muslimat, maka selalu aku sempatkan diriku untuk menjenguk tempat orang musibah tersebut. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang pertama, 3 perkara. Yang pertama, karena wudu perempuan itu mendapat karamah. Yang kedua, karena gemar bersedekah perempuan itu mendapat karamah. Yang ketiga, karena selalu menjenguk orang yang tertimpa musibah, juga dengan hal itu perempuan tersebut mendapat karamah. Diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabiullah Isa mengatakan, sungguh, kata Nabiullah Isa, aku bersaksi dengan kekaramahanmu, dengan kelebihanmu, kata Nabiullah Isa, kalau bukan engkau seorang perempuan, sungguh aku menjadi saksi engkau adalah bahagian daripada Nabiullah, karena tidak ada perempuan yang diutus oleh Allah menjadi seorang nabi. Gai saksi li Nabiullah Isa, menjadi saksi di hadapan Allah dan di hadapan para manusia
lon jid ke saksi. Andai kata drone adalah urang agam, drone adalah urang yang berpangkat dengan Nabi. Karena sungguh drone urinang, maka urinang hana yang neutus, yang diangkat oleh Allah jid ke sidra Nabi dan sidra Rasul. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, berkenaan 3 perkara tersebut, maka pada kesempatan subuh yang berbahagia ini saya akan menguraikan 3 perkara ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan wudu. Disebutkan di dalam kitab Tarikh Tasyri'. Pertama, kenapa disyariatkan wudu dalam agama Islam? Disyariatkan wudu di dalam syariat Islam di setiap waktu dikala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dikala kita melaksanakan ibadah. Agama menuntut kita suci daripada setiap hadas, baik itu hadas kecil atau itu hadas besar. Logikanya disampaikan oleh pengarang kitab bahwa di setiap perjumpaan kita dengan makhluk, katakan itu suami dengan istri atau istri dengan suami, perjumpaan itu selalu dalam keadaan suci. Waktu tidak pegawai, waktu tak kerja, tak mengkanto, selalu bertanya badan dalam keadaan bersih dan wangi. Maka begitu halnya juga dengan Allah. Dikala kita merumpak dengan Allah, agama memerintahkan kita wajib dalam keadaan suci, suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Wudu merupakan salah satu syarat, salah satu alat yang dapat meluluskan sahnya salat. Oleh sebab demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, la salata liman la wudu'a lahu. Tiada sah salat orang-orang yang tiada wudu baginya. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallah, dan juga tidak ada wudu, tidak sempurna wudu bagi orang-orang yang tidak menyebut nama Allah dikala dia berwudu. Hana sah sembahyang apabila getanya hana berwudu. Tidak ada wudu itu bisa dimaknai dengan 2 makna. Makna pertama, memang tubuhnya tidak sama sekali tersentuh oleh wudu. Makna yang kedua adalah wudunya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tidak mencukupi syarat dan rukun. Artinya kadangkala kita melaksanakan wudu kita tidak sempurna, tidak mencukupi syarat dan rukun. Tidak benarnya tata cara membasuh muka. Bagaimana membasuh muka yang benar, bagaimana membasuh tangan yang benar, bagaimana membasuh kepala yang benar, bagaimana menyapu kaki yang benar, bagaimana ketentuan-ketentuan wudu yang benar. Contoh, kadangkala kita ragu terhadap wudu kita, namun yakin terhadap hadas kita. Kadangkala kita ragu terhadap hadas kita, namun kita yakin terhadap wudu kita.
yakin gedanyo kali hata wudu, yakin gedanyo kabur hadas, yakin terhadap kana wudu, ragu terhadap berhadas, yakin kabur hadas, ragu terhadap pemantang na wudu. Dalam keadaan demikian, gedanyo tak yakin bahawa gedanyo kali hata wudu. Ragu apakah hadas saya datang pelun katru hadas, pemandang wudu lon pehanali. Tak yakin bahawa gedanyo kali hata wudu. Ragu pekai dibi gendut lon puhana, pemandang na wudu lon pehanali. Bagaimana ketentuan yang sebenarnya? Maka disebutkan dalam kitab fikih, kita harus kembali kepada asal. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Artinya wudu kita masih ada. Kemudian ada anggapan, alah nak leh-leh bahkeh lun wudu benda. Ragu na wudu puhanali, na wudu puhanali kakeh lun wudu. Kita melakukan wudu yang kedua dalam keadaan ragu. Nyan wudu yang kedua nyan hanasah. Pakan hanasah karena ibadah diperintahkan dalam pelaksanaan yakiniyah, beryakin. Wudu yang kedua karena wudu nak leh-leh daripada hana wudu, takut wudu pertama hanali kakeh bahlun wudu. Nyan wudu yang kedua hanjir ke wudu. Pakan karena berwudu dalam keadaan ragu. Lantas kita melaksanakan salat, tak sembahyang. Puna sah sembahyang gedanyo, sah sembahyang gedanyo ken wudu yang kedua. Namun sah salat gedanyo dengan wudu pertama. Karena wudu pertamalah wudu yang benar, wudu yang yakin. Adapun wudu yang kedua adalah wudu yang diragukan. Begitulah antara lain contoh-contoh hukum-hukum yang berputar sekitaran persoalan wudu atau persoalan bersuci. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang kelebihan wudu. Kata Rasulullah, man tawaddaa wa qama ila shalah wa ahsanal wudu'a falyakhruju ka'anna yakhruju min khati'atihi kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berwudu kemudian wa ahsanal wudu'a, dia membaguskan wudunya. Bagaimana pengertian membaguskan wudunya? Wudunya adalah wudu yang sempurna, mencukupi syarat dan rukun. Wudunya bukan hanya wudu zahiriyah saja, namun juga wudu batiniyah. Punya adab, punya tata krama di dalam dia berwudu. Dia membaguskan wudunya, wa qama ila shalah, dan dia mendirikan salat. Kata Rasulullah, Allah akan mengeluarkan dia daripada kesalahannya sama dia pada hari lahir daripada rahim ibunya. Artinya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang kecil sama seperti pada ketika dia dilahirkan daripada rahim ibunya. Teman dosa-dosa raya han gepampul oleh Allah ngan pahala wudu. Dosa raya tergantung dosa terhadap siapa, besarnya sebesar apa. Dosa ngan Allah dosa ciri yang han gepampun dengan wudu. Mesti taubat dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dosa ngan dua urang si mesti dalake taubat, lake ampun, mohon kemaafan daripada urang si. Dosa dengan sesama manusia harus kita memohon kemaafan daripada sesama manusia. Artinya dosa yang dimaksud oleh Rasulullah seluruh dosa kecil yang tidak membutuhkan taubat terhadap orang atau Allah, maka dosa itu akan dimaafkan. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selesai kita berwudu. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Leh tamudu ta baca ayat inna anzalna. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, barang siapa yang membaca surat Al-Qadr, maka Allah akan mengampunkan dosanya sejumlah huruf yang terdiri daripada surat tersebut. Tiap-tiap satu huruf, kata Rasulullah, akan menutupi, menghapus dosa kita sebanyak 100 dosa. Satu huruf daripada surat Al-Qadr, Allah akan peampun sertuh boh dosa kitanya. Coba kita tak kali-kali perkiraan lebih kurang saboh huruf sertuh boh kesalahan kitanya. Satu ayat daripada surat Al-Qadar berapa jumlah hurufnya? 2 ayat hingga seterusnya jumlah ayat dan huruf surat Al-Qadr dinyankeh Allah nepe ampun dosa kitanya. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sejarah urang inang pada masa Nabi Allah Isa. Pertama, Allah memberikan karamah karena dia selalu berpakaian dengan wudu. Yang kedua, karena gemar bersedekah. Berkaitan dengan kejadian persoalan pekan hana tutung anak gayan dalam belangang. Padahal anak gayan na dalam kuali yang seum. Karena jawabannya gemar bersedekah perempuan tersebut, maka kejadian tersebut sesuai berkaitan dengan hadis Rasulullah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mampu menolak bala. As-sadaqatu tusaddul baba sab'ina minasu. Sedekah mampu menutup pintu keburukan sebanyak 70 buah pintu. Sedekah adalah hal yang mudah kita ucapkan. Sedekah adalah hal yang mudah kita sampaikan, termasuk urang penceramah. Luntuan sendiri mudah bak luntuan ucapkan sedekah. Kaum muslimin gedanya gemarlah bersedekah. Artinya sebahagian gedanya mudah untuk kita ucapkan bersedekahlah, bersedekahlah, berikanlah. Dan sesungguhnya bersedekah itu adalah usaha yang susah untuk dilakukan dan digerakkan. Maka oleh sebab demikian, tentang pahala orang bersedekah itu bervariasi. Nilai kitanya orang bersedekah yang kasihan beda dengan orang kaya yang bersedekah. Orang kaya yang bersedekah, nilai sedekahnya beda dengan nilai sedekah orang miskin. Artinya
kita yang miskin, kita yang mempunyai keterbatasan ekonomi, jangan menganggap bahwa nilai sedekah orang kaya dengan jumlah yang besar itu dapat mengalahkan nilai sedekah kita orang yang miskin. 1 dibanding dengan 10, katakanlah 1000 orang miskin yang bersedekah masih sama nilainya 10.000 orang miskin orang kaya yang bersedekah. 10.000 orang miskin yang bersedekah masih sama nilainya 100.000 orang kaya yang bersedekah. 100.000 orang miskin yang bersedekah masih sama nilainya 1 juta orang yang bersedekah. Artinya orang yang kaya dengan segenap kekayaan yang dimilikinya, pemberian dari Allah, besarnya kekayaannya, semakin besar juga sedekah yang harus dia keluarkan. Begitu juga dengan halnya kita yang miskin, orang yang miskin. Sedikit kekayaan yang diberikan oleh Allah, dengan sedikit itu menyamai dengan kebanyakan sedekah orang kaya. Maka di situ adalah nilai keadilan. Disitulah letaknya keadilan Allah. Oleh sebab demikian, semangat bersedekah itu sama. Semangat yang dimiliki oleh orang miskin sama halnya dengan semangat yang dimiliki oleh orang kaya. Adapun kesempatan untuk bersedekah, Allah memberikan kesempatan kepada kita orang mukmin, kesempatan yang luas di dalam bersedekah. Yakinlah bahwa tidak semua Allah mengketuk pintu setiap orang untuk bersedekah, tidak. Teman dengku pakai ceramah buklam wate masalah sembahyang gerhana pi bersedekah. Nyo bungonyo imumci ceramah pi masalah sedekah lo. Payah imumci yang begah. Artinya kenapa? Karena sesungguhnya kebangkitan Islam, kejayaan Islam itu tergantung daripada dermawannya orang kaya. Terus terang lagi kamu urun semua buat nyohana je semua buat nyohana balik. Hanjit dah semua buat nyohana bangunan. Hanjit dah semua buat nyohana kitab. Datang kitab itu dari mana? Datang balai tempat pengajian itu dari mana? Datang asrama dan sebagainya itu dari mana? Dari orang kaya. Maka peran aktif yang sangat besar itu keberhasilan agama ada pada orang kaya. Keberhasilannya pendidikan itu tergantungnya pada orang kaya. Tegaknya agama itu sebab orang kaya. Dan sesungguhnya ketahuilah oleh kita bahwa yang membuka pintu syurga itu juga orang kaya. Kan ulama pertama yang tamang syurga. Kan orang syahid dalam perang Sabi yang tamang pulang syurga. Bukan para pendakwah, pendai pertama yang masuk dalam surga. Siapa juga? Orang kaya. Karena itu terkait sebab dan musababnya terjadi sesuatu, berhasilnya sesuatu dengan sebab orang kaya. Kita kembali kepada dasar. Tidak semua orang, tidak semua hamba itu dikentuk pintunya, pintu hatinya oleh Allah untuk bersedekah. Maka alangkah bahagianya, alangkah senangnya dan mendapat kemenangan hamba-hamba Allah yang diketuk pintunya untuk bersedekah, walaupun hanya itu sedikit, walaupun itu tidak semua orang, karena sesungguhnya kebahagiaan itu pada bersedekah. Dawu maradhakum bisadaqah, obati olehmu maradhakum sakitmu dengan sedekah. Hana gepegah li Rasulullah dawu maradhakum bidda, obati olehmu sakitmu itu dengan obat. Jelas ubat wate ka sakit yang tak perle, tapi belum tentu obat yang menyembuhkan sakit kita. Sakit stroke urun cik katanya
belum tentu obat. Sakit jantung belum tentu obat. Tapi ada obat yang lain yang ampuh dan mujarab. Apa itu? Hadis Rasulullah, dawu mardhakum bis sadaqah. Obati olehmu penyakitmu itu dengan bersedekah, termasuk penyakit hati. Penyakit hati, hasad, dengki, ria, takabur, tidak ada harga orang lain, tidak senang terhadap orang lain, ujub dan sebagainya. Itu adalah penyakit yang sangat susah kita hilangkan. Penyakit hati itu sayyidul da', penghulunya daripada segala penyakit. Penyakit lahir mudah untuk dapuban. Luka parut mangat bak pulih. Tapi penyakit yang dalam hati yang tersembunyi itu sangat susah untuk kita obati. Salah satu obatnya adalah dengan bersedekah, dengan rasa tulus dan ikhlas, maka itu akan menjadi obat penawar yang sangat mujarab. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, karena sesungguhnya yang kita bawa pergi, yang menjadi bekal, yang menjadi penolong kita hanyalah antara lain sebahagian daripada yang kita infakkan. Maka alangkah bahagianya katanya, alangkah senangnya katanya, alhamdulillah masjid besar Pesangan semakin hari semakin nampak kemakmurannya. Itu tidak terlepas semua dari semangat ibadah katanya, tidak terlepas daripada kebersamaan katanya. Mudah-mudahan hari demi hari gerakan subuh berjamaah yang harapan katanya urang agam 6 bosaf bejit ke 8 bosaf berpunuh lagi orang Jumaat menancit urinang dari 2 bosaf bejit ke 4 bosaf. Tak ajak saudari katanya, tak ajak saudara perempuan katanya menancit yang agam, tak ajak saudara yang agam keluarga ada peluang masjid. Teman halih masjid mi hadati musyrikah. Tente susah urinang mu kapunuh masjid ngau agam urinang hanapat dangli dang punuh kalih masjid urinang kana tempat dang. Teman pajan teman leh masjidnya tergantung bagdanya. Yang berat masjid katanya, masjid rumah Allah, harta yang kejuknya ada Allah kepada katanya, harta Allah, rumah Allah, maka tugas katanya yang harus berat. So demam yang berat masjid Allah mandum katanya, yang kasihan ruh kenan, yang kaya ruh kenan, yang sederhana ruh kenan, hana harta, hana kekayaan, kemampuan, doa menteng. Teman ni kamu memuji, kamu dengku hana le kekayaan Rp1,000 ditulis oleh Allah. Rp1,000 kita infak ke masjid, Rp1,000 tak infak untuk gerakan subuh berjamaah, Rp1,000 tak infak untuk kemakmuran masjid, akan nebalah oleh Allah dengan 10 kali lipat Rp1,000. Artinya yakinlah bahawa gemar bersedekah, hikmah bersedekah itu akan dilipat gandakan rezeki katanya. Teman hana wagu balah ali Allah ali kamu bersedekah Rp1,000 ke Rp10,000 yang salah fikir. Rp1,000 berbalah 10 kenaratnya mentang berdakalon. Yang namanya rezeki bukan hanya dalam bentuk uang. Yang namanya rezeki bukan dalam bentuk beras saja. Yang namanya rezeki bukan dalam bentuk gaji saja. Kesehatan rezeki, lancarnya kita bernafas rezeki, lancar mudah bak kemalan rezeki, hana halangan rintangan bak jalan rezeki, mudah segala urusan yang tahu lancar, tidak ada hambatan, itu rezeki. Dalam rumah tangga tentram aman, hana karu-karu, hana karu lakongan rumah rezeki.
Ane hotel dah pegahnya kayak zikulai semati. Nya berjemaat kayak buik semati. Rezeki. Bagusnya pergaulan, hana pakai dengan hana pakai dengan saudara, rezeki. Cara melihat rezeki itu jangan hanya satu sudut, tapi di semua sudut. Cara melihat jangan hanya satu sudut, baik hanya peng seribu bertamah 10 ribu. Ini konsep salah. Munyonya konsep cara dah semike, maka Islam tidak akan pernah maju. Apa hubungannya Islam dengan jamaah? Apa hubungannya Islam dengan sedekah? Apa hubungannya Islam dengan silaturahmi? Apa hubungannya Islam dengan menjalin hubungan yang baik dan sebagainya? Sangat erat. Maka gedenya orang Islam, cara melihat kemakmuran itu bukan hanya lewat material, namun kemakmuran itu diukur dengan ukuran yang luas, dengan kacamata yang berbeda dan kacamata yang banyak. Kacamata agama, kacamata sosial, kacamata ekonomi dan lain-lain. Demikian kiranya penyampaian nasihat singkat pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nyopi wuro kai dibit takut melanjut jupoh tujuh. Jadi lebih kurang kesilapan dan kekurangan atau kelancangan luntuan dalam berbicara yang mandum hanya untuk semangat bagi kita yang mandum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, saling mewasiatlah kamu dengan kebenaran, saling mengingatlah kamu satu sama lain dengan kebenaran. Artinya bungohnya ulun tuan yang mengingatkan pada kesempatan yang lain, pada tempat yang lain, mungkin kaum muslimin, ayah-ayah ulun tuan yang akan memberikan peringatan kepada sesama kitanya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Lebih dan kurang kami lakai maaf. Usikum bin nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.